Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Ceria Bimbel ASN. Nah, teman-teman, pada sesi ini kita akan membedah soal TWK, tes wawasan kebangsaan, yang merupakan salah satu tes dalam seleksi kompetensi dasar CPNS. Nah, hari ini khusus pilar negara dengan pendekatan cara berpikir ala soal BKN. Jadi, perlu kita pahami sejak awal, soal pilar negara tidak lagi menguji hafalan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, atau Bhinneka Tunggal Ika. Yang diuji adalah bagaimana kita menalar ketika nilai-nilai dasar negara itu dihadapkan pada situasi kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan dilema kepentingan publik. Karena itu, kunci utama bukan mengingat pasal ya teman-teman, tetapi membaca konteks, mengenali nilai yang dipertaruhkan, dan memilih opsi yang paling menjaga konstitusionalitas, persatuan, serta kepentingan nasional. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita pakai 3 langkah berpikir yang biasa muncul di soal BKN. Jadi yang pertama, identifikasi konteks soal. Apakah ini soal kebijakan, tata kelola, pelayanan publik, atau konflik kepentingan antar kelompok? Kedua, tentukan nilai pilar negara yang sedang diuji. Biasanya berkaitan dengan kepastian hukum, persatuan NKRI, penghormatan pada keberagaman, atau proses konstitusional yang sah. Ketiga, bandingkan opsi jawaban teman-teman. Nah, di sini semua pilihan biasanya terlihat masuk akal, tetapi hanya satu yang paling konsisten dengan nilai dasar negara dan paling aman untuk kepentingan publik jangka panjang. Kita ke contoh soalnya. Anda bertugas di unit pengelolaan data strategis. Dalam proses kerjasama dengan mitra eksternal, mereka meminta akses penuh ke sebagian basis data dengan alasan efisiensi dan percepatan layanan. Secara teknis, permintaan tersebut menguntungkan, tetapi Anda mengetahui bahwa data tersebut memiliki nilai strategis dan jika dikelola sepenuhnya oleh pihak luar, berpotensi menimbulkan ketergantungan saat risiko penyalahgunaan di kemudian hari. Pimpinan mendorong agar kerjasama segera disepakati demi target kinerja. Sikap paling tepat adalah A. Menyetujui permintaan tersebut karena manfaat teknisnya lebih besar dan sesuai target kinerja. B. Menolak seluruh bentuk kerjasama agar tidak ada risiko sama sekali. C. Menunda keputusan sampai ada tekanan publik yang jelas. D. Mengusulkan skema kerjasama yang tetap memanfaatkan keunggulan teknis mitra tetapi menjaga kendali dan pengamanan data strategis di dalam negeri. Atau E. Mengikuti keputusan pimpinan tanpa memberikan pertimbangan tambahan. Oke teman-teman, silahkan Anda latihan soal dalam 10 detik. Nah, teman-teman, jawabannya benar sekali. Mengusulkan skema kerjasama yang tetap memanfaatkan keunggulan teknis mitra, tetapi menjaga kendali dan pengamanan data strategis di dalam negeri. Jadi, teman-teman, soal ini menuntut peserta menimbang manfaat jangka pendek atau efisiensi target dengan kepentingan strategis jangka panjang negara, dengan kemandirian dan keamanan data. Jadi, sikap yang paling tepat bukan menolak atau menerima mentah-mentah, melainkan mencari solusi yang menjaga kepentingan negara sambil tetap terbuka pada kerjasama. Teman-teman, pilihan D ini mencerminkan tanggung jawab menjaga aset strategis negara, berpikir antisipatif, dan berorientasi pada kepentingan nasional, esensi bela negara dalam konteks tugas ASN. Oke, mudah sekali teman-teman. Kita ke kota yang menilai kelayakan kerjasama pengelolaan infrastruktur digital pemerintah. Salah satu proposal menawarkan efisiensi biaya yang besar, tetapi mensyaratkan penggunaan sistem yang membuat sebagian kendali operasional berada di luar pengawasan langsung instansi. Secara jangka pendek, opsi ini menguntungkan dan membantu pencapaian target kinerja. Namun, dalam jangka panjang, terdapat risiko ketergantungan teknologi dan berkurangnya kemandirian pengelolaan aset strategis negara. Sikap yang paling tepat adalah A. Memilih proposal tersebut karena memberikan penghematan anggaran yang signifikan. B. Menolak seluruh bentuk kerjasama dengan pihak luar agar kemandirian tetap terjaga.
C. Menunda keputusan sampai ada perubahan situasi politik atau kebijakan. D. Mengikuti keputusan mayoritas tim tanpa mempertimbangkan implikasi panjang. Atau E. Pantang mengusulkan model kerjasama yang tetap mencapai efisiensi tetapi memastikan kendali utama dan pengamanan aset strategis tetap berada di tangan instansi. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab. Jawaban yang tepat adalah pantang mengusulkan model kerjasama yang tetap mencapai efisiensi tetapi memastikan kendali utama dan pengamanan aset strategis tetap berada di tangan instansi. Jadi teman-teman, soal ini menguji kemampuan peserta menyeimbangkan efisiensi jangka pendek dengan kepentingan strategis jangka panjang negara. Nah, sikap yang tepat adalah mencari solusi adaptif, tetap terbuka pada kerjasama, namun menjaga kemandirian kendali dan keamanan aset strategis. Jadi ini mencerminkan orientasi pada kepentingan negara dan tanggung jawab kebangsaan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Oke teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Di unit perencanaan anggaran dan terlibat dalam pembahasan prioritas belanja untuk tahun berikutnya. Salah satu usulan program strategis dinilai penting untuk memperkuat ketahanan sektor publik dalam jangka panjang, tetapi manfaatnya tidak langsung terlihat dan kurang populer secara politik. Sebaliknya, ada program lain yang lebih mudah diterima publik, namun dampak jangka panjangnya itu terbatas. Tekanan muncul agar Anda mendukung program yang lebih populer demi citra instansi. Sikap yang paling tepat adalah A. Mengusulkan agar prioritas ditentukan berdasarkan kepentingan strategis jangka panjang negara dan efektivitas program. B. Menghindari pembahasan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan. C. Menunda pengambilan keputusan sampai situasi politik lebih stabil. D. Mendukung program yang lebih populer agar citra instansi tetap terjaga. Atau E. Mengikuti suara mayoritas tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Jawaban A mengusulkan agar prioritas ditentukan berdasarkan kepentingan strategis jangka panjang negara dan efektivitas program. Nah, teman-teman, soal ini menuntut peserta menimbang kepentingan citra dan tekanan jangka pendek dengan kepentingan strategis negara dalam jangka panjang. Jadi, sikap yang paling tepat adalah tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan keberlanjutan kebijakan publik meskipun pilihan tersebut tidak populer. Ini mencerminkan tanggung jawab kebangsaan dan sikap bela negara dalam konteks pengelolaan kebijakan dan anggaran. Tetap semangat teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Anda menjadi pejabat pengampu kerjasama riset strategis yang hasilnya akan digunakan untuk penetapan standar nasional. Salah satu mitra menawarkan pendanaan besar dan akses teknologi mutakhir, tetapi mensyaratkan pembatasan publikasi hasil riset tertentu serta penempatan pusat pengelolaan data di luar negeri. Secara jangka pendek, skema ini mempercepat target kinerja dan menghemat anggaran. Namun, terdapat risiko pembatasan kedaulatan pengetahuan dan ketergantungan jangka pendek. Di sisi lain, opsi pendanaan alternatif dalam negeri tersedia, tetapi lebih lambat dan menuntut penyesuaian tahapan kerja. Sikap yang paling tepat adalah A. Menerima tawaran mitra karena manfaat jangka pendeknya lebih nyata dan terukur. B. Menolak seluruh kerjasama luar negeri untuk menghindari risiko apapun. C. Menunda keputusan sampai ada tekanan publik yang lebih kuat. D. Mengusulkan desain kerjasama yang menjamin kendali atas hasil riset dan data, tetap berada pada instansi atau institusi nasional meski target jangka pendek perlu disesuaikan. Atau E. Mengikuti preferensi pimpinan tanpa menyampaikan analisis risiko strategis.
Nah, teman-teman silahkan Anda latihan soal dalam 10 detik. Jadi jawabannya itu tepat sekali, yaitu D, mengusulkan desain kerjasama yang menjamin kendali atas hasil riset dan data tetap berada pada institusi nasional meski target jangka pendek perlu disesuaikan. Nah, teman-teman, opsi D ini paling tepat karena mencari solusi adaptif dengan tetap membuka kerjasama, tetapi menjaga kepentingan strategis nasional meskipun menuntut penyesuaian target ya. Jadi opsi lain ini cenderung mengorbankan kepentingan strategis bersifat atau bersikap ekstrim, menunda tanpa arah, atau menghindari tanggung jawab analitis tidak selaras dengan esensi bela negara dalam konteks kebijakan publik. Nah, teman-teman, mudah sekali kita ke contoh soal selanjutnya. Anda ditugaskan memimpin tim evaluasi kontrak pengelolaan sistem komunikasi darurat nasional. Evaluasi menunjukkan penyediaan saat ini menawarkan biaya perpanjangan yang lebih murah, tetapi mengharuskan penggunaan infrastruktur yang lain atau sebagian besar bergantung pada server luar negeri dan pembatasan akses kode sumber. Alternatif lain adalah beralih ke skema yang lebih mahal dan dalam jangka pendek, namun memberikan kendali penuh atas infrastruktur dan pengembangan kapasitas nasional. Tenggat keputusan sangat dekat dan tekanan muncul agar memilih opsi yang lebih atau paling cepat dan murah. Sikap yang paling tepat adalah A. Memilih opsi yang lebih murah demi efisiensi anggaran dan ketetapan waktu. B. Mengusulkan pilihan yang menjamin kendali dan keamanan sistem meskipun memerlukan biaya dan penyesuaian jangka pendek. C. Mengikuti rekomendasi penyedia karena mereka itu lebih berpengalaman secara teknis. D. Menunda keputusan sampai ada jaminan politik yang lebih kuat. Atau E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan tanpa menyampaikan analisis resiko. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Nah, teman-teman, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah mengusulkan pilihan yang menjamin kendali dan keamanan sistem meskipun memerlukan biaya dan penyesuaian jangka pendek. Jadi, teman-teman, soal ini menilai kemampuan menimbang efisiensi jangka pendek versus keamanan dan kedaulatan sistem strategis jangka panjang. Jadi, opsi B ini paling tepat karena mengutamakan kepentingan strategis negara, keamanan, dan kemandirian meskipun membutuhkan pengorbanan jangka pendek. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Anda menjadi penanggung jawab penyusun pedoman berbagai data lintas instansi untuk penanggulangan bencana. Salah satu usulan mempercepat respon karena membuka akses luas bagi mitra non-pemerintah, namun mensyaratkan penyimpanan terpusat pada platform yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah. Opsi lain lebih lambat karena perlu penguatan infrastruktur nasional terlebih dahulu, tetapi memastikan kendali penuh atas data sensitif dan keberlanjutan sistem. Sikap yang paling tepat adalah A. Memilih opsi tercepat agar manfaat operasional segera dirasakan meski kendali terbatas. B. Menolak seluruh kolaborasi non-pemerintah untuk menghindari risiko apapun. C. Menunda keputusan sampai ada perubahan kebijakan yang lebih jelas. D. Mengusulkan solusi bertahap yang mempercepat layanan sambil memastikan kendali dan keamanan data tetap dipegang pemerintah. E. Mengikuti preferensi mitra yang paling siap secara teknis tanpa analisis risiko lanjutan. Oke, teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah D, yang mana soal ini menguji kemampuan menyeimbangkan kecepatan layanan publik dan keamanan, kendali, serta kedaulatan data strategis. Jadi pilihan D ini paling tepat karena mencari kompromi strategis dengan tetap meningkatkan respon, namun menjaga kepentingan negara dalam jangka panjang melalui kendali dan pengamanan data. Jadi opsi lain cenderung mengorbankan kepentingan strategis, bersikap ekstrim, menunda tanpa solusi, atau menghindari analisis risiko.
Anda menjadi koordinator pengadaan untuk sistem pemantauan wilayah perbatasan. Salah satu vendor menawarkan solusi yang paling cepat diimplementasikan dengan biaya lebih rendah, tetapi sistem tersebut bersifat tertutup sehingga pemeliharaan jangka panjang dan pengembangan lanjutan sepenuhnya tinggi, namun memungkinkan alih teknologi dan penguatan kapasitas nasional. Tenggang waktu proyek sangat ketat dan ada tekanan agar solusi tercepat segera dipilih. Sikap yang paling tepat adalah A. Memilih solusi tercepat karena tuntutan waktu lebih mendesak daripada pertimbangan lain. B. Menunda keputusan sampai tersedia tambahan anggaran dan waktu. C. Mengikuti rekomendasi vendor karena mereka paling berpengalaman di bidangnya. D. Mengusulkan opsi yang menjamin alih teknologi dan kemandirian meskipun memerlukan penyesuaian jadwal dan biaya awal. Atau E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan tanpa menyampaikan analisis perbandingan. Nah, teman-teman silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Silahkan Anda jawab dalam kolom komentar. Jadi, tetap like, subscribe, dan share ke teman-teman yang sesama pejuang CPNS. Nah, dengan cara berpikir seperti ini, Anda tidak perlu lagi menghafal pasal demi pasal ya teman-teman. Jadi fokuslah pada logika kebijakan, nilai dasar negara, dan dampak keputusan bagi kepentingan publik. Itulah esensi soal TWK Pilar Negara versi BKN. Nah, di sesi berikutnya kita akan lanjutkan dengan contoh soal lain dan latihan penalaran supaya pola ini semakin terbiasa. Jadi, nah teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Sampai jumpa, semoga sukses. Terima kasih.